Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Joshua, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore juga Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Idea Channel, Pak Joshua. Kabar saya juga baik. Dan hari ini indeks harga saham gabungan setelah libur panjang akhir pekan ini menarik adalah level support 78 masih mampu dipertahankan meskipun tadi sempat bergerak di zona merah begitu, dan penguatan terbatas terjadi ketika indeks harga saham gabungan berhasil kembali menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang masa. Analisis Anda, terutama di tengah penantian hasil FOMC The Fed di Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kalau dilihat ya kalau kita lihat pasar masih menyambut positif terhadap kabar The Fed yang sudah menghilangkan sikap hawkish-nya, cenderung ingin melakukan pemotongan suku bunga dan berharap bahkan kalau kita lihat ada yang harapan sampai 50% pemotongan 50 bps pemotongan suku bunga. Itu ada 60% kemungkinan dari pasar berjangka yang memprediksi hal tersebut. Dan kalau kita di IHSG sendiri dengan spread suku bunga yang nanti semakin besar, ini juga jadi kabar positif yang bisa menaikkan IHSG. Kalau lihat sekarang potensinya masih bisa menguat. Mungkin karena dekat Fibonacci dulu 2618 di 7950 sama bergerak di atas area support 7600, potensi penguatannya masih bisa berlanjut. Jangka pendek skenario-nya akan seperti apa Pak Joshua ketika hasil dari FOMC The Fed tadi juga sudah Anda sebutkan antara 25 kemudian juga 50 basis point. Ada semacam perbedaan dalam hal ini, apakah nanti ada pengaruh tidak Pak ketika The Fed hanya memangkas 25 basis point saja dibanding dengan memangkas suku bunga di 50 basis point dalam hal ini? Kalau dilihat memang paling pengaruhnya dalam jangka pendek ya. Kalau outlook-nya ke depan kelihatannya kita bisa lihat bahwa kalau pemotongan suku bunga ini akan dilanjutkan mungkin lebih lanjut apalagi dengan keadaan PMI yang terus turun. Untuk IHSG paling berpengaruhnya sedikit aja, mungkin ada koreksi sebentar ke dekat area 7725 ataupun 7650 jika pemotongan di 25 bps saja, kecewa sebentar, tetapi kalau masih berlanjut outlook-nya apalagi pemotongan suku bunganya, biasanya pasar saham masih akan melanjutkan apresiasinya ataupun kenaikan harganya. Oke, tidak hanya beberapa basis point yang akan dipangkas, tapi juga keberlanjutan pemangkasan suku bunga sampai dengan akhir tahun atau tidak begitu. Nah, ketika skenario ini terjadi, banyak pihak yang sebelumnya memperkirakan indeks harga saham gabungan ini sudah price in ini, kenaikannya sudah sangat signifikan. Tadi Anda katakan ada peluang koreksi, tapi lebih ke arah jangka pendek. Ini arahnya akan kemana nantinya, Pak Joshua? Paling kalau tadi ke arah 7650 sampai arah 7725 terlebih dahulu ya. Kalau ke sana dulu, kalau dilihat dari tren yang jelas masih cukup oke, tren juga masih bullish sekali, pergerakan harga di atas 20 hariannya bahkan, 20 harian rata-ratanya, jadi masih cukup oke secara tren. Target Anda sampai dengan akhir tahun di berapa Pak? Kalau target akhir tahun sekitar 82. 8.200 ya Pak? Ya, betul. Nah, saham-saham yang menjadi penggerek nantinya, apakah memang sektor dan saham yang cukup sensitif dengan suku bunga? Yang paling berpengaruh biasanya ke properti sama dari bank ya. Kalau bank kan resiko kreditnya makin kecil, terus juga mungkin untuk pinjaman makin lebih rendah bunganya, maka korporat mungkin lebih terinsentif untuk melakukan pinjaman. Seperti itu. Baik, bagaimana dampaknya ke teknologi Pak Joshua? Dalam beberapa hari perdagangan terakhir dari sisi sektoral, tampaknya teknologi masih memimpin ini dari sisi penguatan. Ada Goto yang hari ini juga menembus ke level tertingginya dalam 3 bulan terakhir. Kalau sektor teknologi, dia juga termasuk yang sensitif terhadap suku bunga, apalagi kebanyakan daripada sektor teknologi itu belum menghasilkan laba, labanya masih dalam kondisi negatif. Kalau kita tahu di Indonesia kebanyakan seperti itu, dan kemungkinan juga masih ada menggunakan hutang untuk operasionalnya, sehingga itu juga akan berpengaruh terhadap teknologi, bisa menjadi outlook yang positif. Baik, langsung saja kita analisis secara teknikal Pak. Saya mau ke Goto terlebih dahulu. Hari ini intraday-nya di Rp67 per saham, penutupan di Rp65 per saham. Rekomendasi, kemudian support dan resistennya untuk Goto. Untuk Goto sendiri sebenarnya dia memang ada pertanda positifnya semenjak dia keluar dari area konsolidasi level 58.
Potensinya sepertinya masih bisa dilanjutkan penguatannya ke level 70 sama dia nggak ngelewatin ya daripada area volume yang cukup besar itu di low-nya 55 atau di area support 55 itu tersebut. Kalau nggak dilewati masih cukup oke, bisa ke area 70 rupiah. Rekomendasinya Pak, dengan penutupan 65 hari ini? Masih cenderung bisa naik, jadi kondisinya buy on weakness cukup menarik selama masih belum bisa nembus area 55 ya. Oke. Hanya untuk trading jangka pendek saja untuk Gotoh, untuk posisi saat Ya, ini? lebih cenderung trading jangka pendek. Oke, penutupan hari ini di Rp65 per saham, menguat di 6,56%. Intraday tertinggi untuk Gotoh ada di Rp67 per saham. Selain dari teknologi, tadi pun juga sempat Anda singgung, perbankan ini akan juga terkena dampaknya begitu. Mau ke BMRI terlebih dahulu? Pak Joshua, hari ini naik paling tinggi di atas 2%, 7425. Intraday hari ini sempat 7450. Analisis Anda untuk BMRI? Kalau lihat BMRI ini pola bullsnya ini cukup strong ya kalau kita lihat, bahkan kalau kita dari derajat naikannya sama juga dari terbentuknya swing high swing low yang terus makin tinggi, kemungkinan masih akan lanjut menguat ke level resistennya 7.500 sama bergerak di atas 6.950. Untuk ini cenderung masih bisa baik sih. Di level penutupan hari ini tidak masalah atau tunggu koreksi sehat dulu untuk BMRI? Di level penutupan hari ini kayaknya masih cukup oke untuk level sekarang. Oke, 7425 menguat di 2,06%. Range ruang penguatan masih terbuka lebar untuk BMRI dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita bergeser ke BBCA Pak. Hari ini intraday tertingginya di 10.500 ini, menguat di 0,72%. Dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, BBCA masih mampu bertahan di level atas ketika perbankan big cap lainnya menguat signifikan, namun BBCA secara bertahap, secara diam-diam ini penguatannya tampaknya masih terus berlanjut. Pak Joshua, analisis Anda untuk BBCA dan peluang untuk ke new all time high kembali? Kalau kita lihat BCA masih bertahan di 34 harian terus mantul di sana, menunjukkan bahwa memang pergerakan trennya juga masih oke sama kayak tadi BMRI, perbankan rata-rata memang lagi sedang menguat. Untuk BCA sendiri, kalau lihat dari potensinya, walaupun masih bertahan di level penahanan yang sama 10,5, apalagi jika nembus level tersebut, itu kemungkinan akan dilanjutkan ke 10.750, sama bergerak dia nggak melewati 10.125 ya. Oke, intraday hari ini di 10.350 level terendah untuk BBCA. Kita bergeser ke BRIS Pak, hari ini melesat cukup kencang. Tadi sempat menembus ke level tertinggi 3 bulan terakhir di 3180. Analisis Anda untuk BRIS? Untuk BRIS sendiri kita bisa lihat bahwa dia break strong resistennya itu cukup oke. Tadi barusan hari ini kalau nggak salah. Itu udah dilewati sekitar level 2.900-an. Jadi kalau dilihat sekarang juga masih bertahan di atas itu, kemungkinan masih bisa lanjut ke 3.550 historical resistance dahulu yang pernah tercapai, sama dia belum melewati level supportnya di 2.540. Didukung oleh sisi volume tidak Pak untuk BRIS di sepanjang perdagangan hari ini? Daripada yang hari ini, daripada volume perdagangannya. Kita lihat juga dari volume indicator yang sangat spike ya. Oke, ada peluang ke 3180 lagi untuk jangka pendek dengan posisi yang cukup tipis di penutupan sesi kedua hari ini? Ada kemungkinan demikian untuk ke 3180. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan yang hari ini ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Dari energi juga cukup menarik ini Pak Joshua. Harga emas kembali menembus ke level tertingginya di sepanjang masa. Kemudian saham-saham yang ada atau produsen emas hari ini ada yang tadi melemah, sempat melemah kemudian berbalik signifikan. Antam ini menguat di 3,37%. Dari analisis Anda, kemana arah pergerakan emas ini jangka pendek dan menengah? Banyak juga yang berspekulasi Pak ketika dari The Fed hanya memangkas suku bunga acuan 25 basis point saja dengan harapan 50 basis point harga emas akan terkoreksi terlebih dahulu. Analisis Anda akan seperti apa? Ya kalau misalnya 25 basis point kan nggak di bawah daripada ekspektasi pasar yang ada yang mulai di angka 50 basis point. Kemungkinan ya kayak tadi ISG cenderung paling koreksi set aja, tapi tren bullish-nya masih akan berlangsung. Kalau saya mungkin ke 2530 dulu, baru mungkin melanjutkan penguatan. Saya lihat sih emas masih bisa melanjutkan penguatannya, mungkin membentuk new all time high baru ke level 2700. Oke, langsung saja kita ke Antam Pak. Analisisnya hari ini menguat di 3,37%, di 1380 posisi penutupan.
Kalau dilihat Antam itu menguat sih. Memang tadi ada menguat. Ya penguatannya kalau Antam cenderung terbatas karena trennya sekarang masih tren bearish dari pola ABW yang terbentuk di level resisten 1525 ya. Jadi sampai di bawah situ paling penguatannya terbatas ke level dekat-dekat 1425 sampai ke level 1430-an. Baik, ada Rasya dari Jakarta menanyakan soal Antam ini. Ingin dimiliki jangka panjang, bagaimana pergerakannya, support dan resisten, apakah sudah bisa masuk di minggu ini dan di level berapa? Kalau Antam saya masih cenderung menunggu dia lewat price ABW-nya dulu sih di 1525. Itu kalau lewat baru menarik sih, sekarang belum. Oke, ada Rasya di Jakarta untuk Antam dan tadi juga ulasan secara teknikal lebih detail untuk Antam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.